Saya share dulu materinya. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, ya. Baik. Nah, sekarang wajahnya ceria semua, ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik, saya ingin menyampaikan ya terkait dengan tujuan berdakwah, ya. Jadi tujuan dakwah itu apa sih? Sebelum saya membahas mengenai tujuan dakwah, maka saya ingin memperlihatkan ada video. Ya. Kelihatan videonya ini? Kelihatan. Jelas. Kelihatan. Suaranya tapi ngilang, Tad. Apaan? Dia ngerekam. Masuk. Ini sudah hidup tapi karena sinyalnya aja. Kelihatan muka gua. Baik, setelah kalian melihat video keutamaan berdakwah itu, ya, apa yang mungkin dalam benak kalian, apa kesimpulan dari video tersebut, apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Silakan. Apa sih keutamaan berdakwah itu apa sih? Silakan. Ini siapa ini yang nyoret-nyoret layar ini? Ya, tolong dihapus ya kalau ada nyoret layar. Silakan yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan keutamaan berdakwah. Siapa? Ngacung aja enggak apa-apa. Silakan, siapa? Silakan, saya kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Silakan Mas Ahmad Habai. Ahmad Reddy. Nah, ayo Mas Ahmad Reddy apa? Apa keutamaan berdakwah apa kira-kira? Ayo. Apa kira-kira? Ayo dibuka mic-nya itu. Di unmute. Silakan, enggak apa-apa, berpendapat aja. Mas Ahmad Reddy, silakan.
Apa keutamaan berdakwah itu apa? Afwan, Tat, tadi sinyalnya ngelek jadi nggak kedengar, nggak Oh, nggak kelihatan ininya. kedengar. Ya udah. Ya, Afwan, Tat. Kalau gitu coba Mas Mahmudi, apa keutamaan berdakwah apa kira-kira? Jelas suaranya. Oh. Apa yang antum lihat dari video tadi apa kira-kira? Silakan, nggak apa-apa. Sampaikan, harus berani ya. Kalian pemimpin harus berani, berpendapat harus berani. Nggak usah takut, nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Masih unmute ya. Mikrofonnya dinyalakan dulu ya. Silakan. Apa? Apa soalnya tadi, Tat? Apa yang antum lihat dari video tadi? Keutamaan berdakwah itu apa? Yang sedikit mungkin ya 5 detik 10 detik yang bisa antum simpulkan dari keutamaan berdakwah itu apa sih? Jadi di hadis riwayat Muslim tadi, Iya. Nggak apa-apa, pede aja. lupa Tat, tadi kecepatan. Lupa ya. Nah, apa Iya. yang ingat apa di benaknya apa kira-kira? Udah lupa, Lupa? Tat. Oh, lupa. Ada Mas Rahmat Bukhari lah ini ya. Nah, kayak namanya Imam Bukhari ini. Enggak apa-apa ya. Kalau antum ditunjuk nggak usah bingung, wis jawab aja seadanya. Apa Mas Rahmat Bukhari? Dakwah itu adalah upaya untuk mengajak orang lain untuk mengenal Islam lebih jauh. Seperti itu kan. Nah, bagus ya, bagus. Terus yang lainnya, Mas Baihaqi, nah, Imam Baihaqi ini. Ayo Mas Baihaqi. Silakan. Ya, apa? Keutamaan berdakwah itu apa sih? Dari video tadi, dakwah merupakan salah satu tugas umat muslim karena Ya. kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang kemungkaran. Oke. Baik. Cukup tadi, Ron. Ya. Baik, kemudian Mas Haprianto. Nah, apa? Ini Heprianto apa Haprianto ini namanya? Ayo Mas Haprianto, apa kok senyum-senyum tadi kayaknya apa? Kayaknya ini bisa kan lebih tambahan jawabannya lebih banyak kelihatannya ini. Silakan apa, Mas? Apa dan kurang jelas tadi. Wes dalam pikiran antum keutamaan berdakwah itu apa kira-kira? Keutamaan berdakwah itu Apa? keutamaan berdakwah itu bisa menjadi amal jariah. Oke. Jadi amal jariah, benar. Apalagi? Terus juga bisa menyebarkan Islam. Dan Ya, terus apa lagi? apa ya? Pak. Sudah, terima kasih Mas Haprianto ya. Baik, sekarang kita bahas masalah urgensi tujuan dakwah. Ya, apa sih pentingnya tujuan dakwah? Nah, ini saya ingin bertanya kepada Marzuki, ya Mas Marzuki. Ya, menurut antum dalam kehidupan kita perlu ada tujuan enggak? Menurut antum dalam kehidupan kita perlu ada tujuan apa tidak? Silakan Mas Marzuki, ya. Dalam kehidupan kita perlu tujuan apa tidak? Mas Marzuki mic-nya tidak mendukung, Ustaz. Oh, enggak mendukung. Ya udah saya ganti Mas Rizky. Nah, ini Mas Rizky ya. Nah, perlu nggak tujuan dalam kehidupan kita? Perlu ada tujuan nggak kira-kira? Perlu, Ustaz. Perlu. Tujuan nikah apa tujuan nikah? Perlu nggak ada tujuan nikah? Perlu, Ustaz.
Perlu. Sekarang saya tanya Mas Rizky, tujuan dakwah itu apa sih? Menyebarkan agama Islam, Ustaz. Menyebarkan agama Islam. Baik. Sekarang saya tanya lagi, satu kali lagi. Mas, apa ini namanya nih? Taqiyuddin. Nah, Taqiyuddin. Iya, Taqiyuddin ya namanya ya. Ayo Mas Taqiyuddin, tujuan dakwah itu apa? Tadi kan menyebarkan agama Islam. Menurut antum selainnya itu apa? Apa? Silakan dijawab. Apa Mas Taqiyuddin? Dijawab aja enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, salah ya. Salah benar enggak apa-apa. Yang penting antum menjawab. Apa kira-kira? Agar mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan istri enggak ya? Ya, baik. Ya, tujuan dakwah itu agar menyebarkan Islam, mendapatkan pahala, benar, ya, benar. Terus, ya. Jadi dakwah itu, ya, kalau kita bisa jelaskan, merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, itu dakwah. Ya. Jadi kita harus punya tujuan dalam berdakwah. Apa tujuan dakwah? Oh, agar orang itu memahami ini. Nah, tujuannya begitu. Agar orang itu memahami ini. Nah, itu harus ada, harus paham kita. Jangan sampai jadi seorang dai ditanya, Pak, tujuan sampean berdakwah apa? Apa ya tujuan saya? Tujuan saya itu nggak jelas, Mas. Loh, tujuan kok nggak jelas? Nggak boleh. Ya, ketika sampean tanya tujuan dakwah sampean apa? Sampean ngajar, tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk mendekati anaknya Pak Lurah itu, enggak boleh, Mas. Ya, itu namanya tujuan duniawi. Amalan-amalan ibadah jangan diniatkan untuk tujuan duniawi. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli wa man kanat fa hijratu wa rasuli wa man kanat hijratu lidunya yusibuha awim ra'atin yankiuha fa hijratuhu ila mahajara ilai. Ya, segala suatu amal tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila rasuli, maka dia akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya ya kepada dunia atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, ya udah dia mendapatkan itu saja. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dan hadis ini hadis yang mutawatir. Dan dituliskan dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang pertama. Ya, jadi kalau kita melihat niat kita dalam berdakwah, tujuan kita itu pertama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan Islam, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, ya, untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, ya, la ilaha illallah. Itu tujuan-tujuan dakwah kita. Maka jangan dikotori dengan tujuan dunia. Apa tujuan dunia itu? Amplop. Nanti kalau dakwah di sini dapat 60 juta, ya. Nanti kalau di sini kalau khutbah Jumat 60 juta, ngisi kajian 70 juta, ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik, ya, itu berdakwah niatnya tujuannya untuk dunia. Ya. Khutbah Jumat 60 juta, kalau ngisi kajian 70 juta, naudzubillah. Enggak boleh. Ayo silakan videonya dinyalakan tetap, ya. Tetap kalau videonya dimatikan maka dianggap tidak hadir pada perkuliahan. Ya. Semua dinyalakan, ya. Jadi itu tujuan dakwah, ya.
Tidak boleh ada niatan-niatan. Kalau antum dikasih gimana? Dikasih amplop. Kalau itu bukan tujuan antum yang utama, terima nggak apa-apa. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kalau tiap diberi amplop, beliau masukkan ke dalam masjid yang undang beliau kajian. Ya, jadi kalau misalkan beliau dikasih, ya, beliau masukkan ke masjid yang undang beliau kajian, masukkan ke ininya, ke kotak amalnya masjid tersebut. Itu Ustadz Yazid. Lantas apa hukumnya kita menerima itu? Boleh. Yang penting bukan niatan yang utama. Kita nggak niat, kita niat berdakwah, diundang ngisi kajian. Kitab ini misalkan kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Manhaj Firqatun Najiyah, kitab Aqidatul Tauhid, kitab Fathul Majid, ya, misalkan kitab Qawaidul Arba, ya, kitab Syarh Ushul Salasa misalkan, ya, atau kitab-kitab yang lainnya, Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah, ya, atau kitab-kitab Taqiyah karangan Imam Al-Qurtubi misalkan, atau kitab-kitab yang lainnya diundang, kita ngisi kajian kitab tersebut. Niatnya kita menyampaikan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, tiba-tiba dikasih uang, terus tiba-tiba dikasih calon istri misalkan, tidak apa-apa, tidak masalah, ya, tidak masalah, kita terima, nggak masalah. Itu bukan niat kita yang utama. Lah yang salah adalah dari awal saya tak ceramah di tempat ini karena dapat mukafa'ah yang lebih besar daripada di tempat A. Nah, ini yang salah. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Mas Abdul Aziz. Bisa dipahami Mas Abdul Aziz, ya? Ya, baik. Sekarang saya lanjutkan. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Jadi tujuan dakwah ada sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah, ya, sama pentingnya dengan unsur-unsur lain seperti subjek dan objek dakwah, metode dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, tujuan dakwah sangat menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dan sasaran dakwah. Semangat, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang tanyakan nggak dalam materi ini? Dalam yang slide-slide sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Ya, yang bertanya, ya, dapat hadiah. Dapat hadiah, yang bertanya dapat hadiah dari Ustadz Ihsan. Nanti bilang Ustadz Ihsan, ya, yang bertanya dapat hadiah. Ustadz Ihsan ada ini, Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan ada apa tidak? Nggak ada. Oh, enggak ada. Nanti yang bertanya dicatat, ditulis, nanti dapat hadiah nanti. Silakan yang bertanya dari materi yang mungkin beberapa slide. Ini kan ada 25 slide. Masih ini 7 slide ini, ya. Silakan sebelum saya lanjutkan, silakan bertanya. Ya, mungkin 50 detik atau 1 menit, ya. Silakan. Nanti yang bertanya, tolong dicatat nama-namanya. Nanti saya sampaikan Batul Satisan untuk diberikan hadiah. Ya, silakan. Ayo, silakan yang bertanya. Mas Rizky ini kelihatan mau bertanya kayaknya. Mau Mas bertanya, Rizky. Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Ayo, Mas Rizky. Apa Cara pertanyaannya? agar senantiasa istiqomah berdakwah di jalan Allah itu gimana, Ustaz? Motivasi Oh, iya. agar senantiasa istiqomah dan sabar dalam berdakwah di jalan Allah. Iya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang, ya. Saya berikan beberapa hal aja. Kalau kita merujuk pada kaidah-kaidah para ulama untuk istiqomah ada banyak, ya. Ada 10 kaidah agar kita istiqomah, ada 10 kan. Tapi saya nggak mungkin karena ini terbatas waktunya. Saya sampaikan yang pertama itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi harus ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas. Agar kita istiqomah harus ikhlas yang pertama. Ya. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berdakwah. Cara-cara Rasul bagaimana dakwanya? Bukan lewat musik,
bukan lewat dangdut, ya, bukan lewat hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, bukan. Itu yang kedua, ittiba'us sunnah. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah dalam berdakwah adalah sabar. Ya, sabar. Orang yang kita dakwai nggak selalu menerima. Orang yang kita dakwai nggak selalu menerima, dan kita harus sabar ketika dakwah yang kita sampaikan nggak diterima. Ya, Nabi Musa alaihissalam dakwah kepada Fir'aun dengan qaulan layyina, ya, lallahu yatadzakkaru aw yasa, ya. Jadi qaulan layyina agar Fir'aun itu apa? Ingat kepada Allah dan takut kepada Allah, tapi tetap aja Fir'aun sampai meninggal dunia nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa alaihissalam sudah qaulan layyina, lemah lembut. Rasulullah SAW berdakwah juga lemah lembut kepada pamannya Abu Thalib sampai meninggal dunia juga, ya, beliau masih belum berhasil masuk Islam, belum memeluk agama Islam. Juga dakwah kepada pembesar Quraisy juga banyak yang masih kafir. Maka apa yang dilakukan Rasul? Sabar. Sabar yang ketiga itu, ya. Jadi sabar. Kenapa? Karena dakwah yang kita lakukan itu enggak semuanya diterima oleh orang. Orang itu menerima dakwah itu perbandingannya 1000 banding 1. Maka kita harus sabar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita bergaul dengan teman-teman yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala dengan manhaj yang lurus, dengan jalan yang benar, ya, dengan jalan yang benar, manhaj yang lurus dengan jalan yang benar. Jadi kita bergaul dengan teman-teman yang baik, yang mereka juga semangat dalam berdakwah, agar kita tetap istiqomah gitu, ya, dan kita menjadi teman-teman yang buruk. Hudil afa, ya, wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin, jahil orang-orang yang bodoh. Maksudnya adalah teman-teman yang buruk dalam masalah agama. Ya, itu adalah adab kita bergaul pada teman-teman yang buruk. Jauhilah. Wa'arid anil jahilin. Orang-orang yang bodoh disuruh Allah kita untuk menjauhi. Artinya maknanya apa? Kalau nggak ada faedah mendakwai orang bodoh itu, ya kita tinggalkan. Kalau ada faedahnya kita mendakwai mereka, kita dakwai. Kalau nggak ada faedahnya, kita tinggalkan. Kenapa? Karena bisa mengurangi istiqomah. Ya, itu ya, Mas Rizky ya. Itu beberapa hal. Nggak mungkin saya jelaskan bisa 10 kaidah. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup. Insya Allah nanti kalau pada pertemuan yang lainnya, yang nanti memungkinkan waktunya 2 jam dan sebagainya, bisa diuraikan panjang lebar. Baik, saya lanjutkan terkait dengan dakwah. Tujuan dakwah menurut Muhammad Hafiz Ansori dibagi menjadi ada ditinjau dari segi waktu dan segi jarak. Ya, kelihatan ini slide-nya semua? Kelihatan? Kelihatan, Ya, kelihatan. Baik. Alhamdulillah. Baik. Tujuan dakwah bila ditinjau dari segi waktu itu ada 2. Tujuan sementara sama tujuan akhir. Tujuan sementara apa tujuan sementara? Ya sementara, antum misalkan tinggal pengabdian di mana? Berdakwah di suatu masyarakat misalkan ya, 1 tahun, ya udah sementara 1 tahun dakwah itu. Tujuan sementaranya apa? Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya orang yang antum dakwah itu dia berjalan sesuai dengan antum yang dakwah itu. Itu tujuan akhirnya. Ya sampai akhirnya dia menjadi orang-orang yang berubah ke arah yang baik sesuai dengan yang antum dakwah, itu tujuan akhir. Ya. Tujuan sementara ya mungkin dia bisa menerima, dia bisa memahami itu. Tujuan sementara. Tujuan akhirnya dia berubah sudah. Berubah dengan sampai meninggal dunia dia menjadi orang-orang yang baik. Ya, dia berubah, dia semangat dalam belajar ilmu agama dan sebagainya. Itu tujuan akhir menurut Hafiz Ansori. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari segi jarak ada 2, dibagi 2, tujuan dekat dan tujuan jauh. Ya, jadi kan sementara sama akhir. Sekarang dari segi jarak dekat dan jauh. Dekat itu berapa tahun? Bisa 1 tahun, 2 tahun dekat. Jauh itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu jauh.
Berarti antum ketika ceramah itu harus membuat seperti ini. Nanti saya berikan tugas ya, kerangka. Tujuan dekat saya apa ke masyarakat ini? Oh, materinya Arba'in Nawawi hadis 1 sampai 42. Tujuan dekatnya apa mereka? Bisa memahami, bisa mengetahui, bisa menerima. Tujuan dekat selama 1 tahun. Tujuan jauh selama 5 tahunnya apa? Mereka membentuk komunitas dakwah sunnah. Mereka bisa berdakwah ke tempat, mereka menyampaikan dakwah kita dan sebagainya. Itu tujuan 5 tahun ke depan. Ya, itu tujuan jauh. Baik, saya lanjutkan lagi. Tujuan dakwah juga dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, tujuan umum ini adalah tujuan yang dicapai pada seluruh aktivitas dakwah yang masih bersifat umum dan utama, di mana seluruh gerak langkah proses dakwah itu harus ditujukan dan diarahkan. Ya, jadi apa tujuan umum dakwah itu? Tujuan umum dakwah itu begini, untuk mengajak manusia untuk hidup bahagia ya di dunia dan di akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuan umumnya. Mengajak manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Itu tujuan umumnya begitu. Itu tujuan umum. Jadi antum harus mengetahui tujuan umum itu apa. Coba diulangi Mas Rizky, tujuan umum itu apa? Tujuan umum dakwah apa tadi yang saya sampaikan? Mengajak manusia apa? Apa? Ya, yang saya sampaikan tadi apa? Mengajak manusia, ya, mengajak manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Itu tujuan umum dakwanya begitu. Dakwah kepada orang tua, dakwah kepada istri, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada saudara, dakwah kepada masyarakat begitu. Coba Mas Rizky apa? Tujuan umum dakwah apa? Mengajak manusia Nah, agar mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. sesuai pemahaman Al-Quran dan sesuai Sunnah. pemahaman Rasul dan sahabatnya. Ya. Rasul dan sahabatnya. Ya, bagus ya, begitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Sekarang sekarang tujuan khusus ya. Langsung pada tujuan khusus. Ya, baik. Tujuan khusus dakwah yang utama, tadi kan tujuan umum, sekarang tujuan khusus. Ya, tujuan khusus dakwah adalah yang pertama, mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan khusus. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi maksudnya apa di sini? Mengajak umat manusia yang sudah beragama Islam ini untuk semangat berbuat suatu kebaikan terus. Ya, contohnya masih banyak manusia yang kalau ketemu saudaranya sama muslim nggak senyum. Kita mengajak hal-hal yang kecil senyum. Ketemu sama saudaranya nggak salam, nggak berjabat tangan. Kita mengajak begitu, yang hal-hal yang sifatnya kecil, remeh-remeh itu. Ya, diremehkan mereka tapi sebenarnya besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini yang langka di langka ya, di orang muslim adalah ketemu mengucapkan salam, ketemu berjabat tangan, senyum kepada saudaranya. Ini langka ini. Ini langka. Mereka hanya mengucapkan salam kepada orang yang yang ya'rif aja, yang kenal aja. La ya'rif, ya, la absus salam.
Kalau nggak kenal dia nggak nyebarkan salam. Ini salah satu tanda kiamat. Ya. Hai orang hanya mengucapkan salam pada yang dikenal. Padahal salam ini untuk semua muslim. Mau kenal nggak kenal ya udah mengucapkan salam. Ya. Jadi tujuan khusus yang pertama mengajak ini. Jadi orang yang sudah beragama Islam diajak lagi biar dia semangat untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala dengan menambah amal ibadah. Ya. Seperti contohnya apa? Menganjurkan, menunjukkan perintah-perintah Allah. Ya, secara garis besar ada 2. Ya, ini Islam dan iman misalkan. Perintah Allah ya. Kemudian menunjukkan larangan-larangan Allah. Menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi kaum yang mau bertakwa kepada Allah Ta'ala misalkan. Nah, menunjukkan ancaman Allah bagi kaum yang ingkar. Contohnya hukum orang meninggalkan sholat, ya, hukum orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur syar'i dan sebagainya. Nah, ini yang tujuan khusus yang pertama begitu. Orang yang sudah muslim tapi nggak mau puasa Ramadan, nggak mau sholat, lalu udah diajak. Ini tujuan yang khusus, ya. Baik. Kemudian yang kedua tujuan khusus adalah membina mental agama bagi kaum yang masih mu'alaf. Orang yang mu'alaf, kita harus berikan sesuatu yang ringan-ringan pada mereka. Jangan dibebani yang berat. Jangan ketika orang itu mu'alaf, kita sudah bahas masalah hal-hal yang berat. Contohnya bid'ah dan sebagainya. Itu hal-hal yang agak, mohon maaf, itu sensitif dan berat dan sebagainya ya. Masa-masa seperti itu. Maka kita berikan yang ringan saja. Ya. Yang ringan-ringan dulu, yang dia kewajiban dia fikih sholat, kita ajarkan sholat bagaimana. Yang disepakati oleh semua orang itu sholat, misalkan sholat. Kemudian kita ajari puasa, kita ajari zakat dan sebagainya dulu, yang ringan-ringan. Bahkan sholat dia nggak hafal Al-Fatihah, udah kita ajari sebisa dia, nggak harus kalau memang belum hafal untuk awal, ya kita nggak paksakan. Ya sudah sehafalnya, sambil belajar tetap dihafalkan, sambil dia ngerjakan sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Dulu ada seorang mu'alaf datang ke rumah saya, ya, dia mau diajari belajar sholat. Ya kita ajarkan, bisa baca Al-Fatihah. Nggak bisa, kalau memang mu'alaf kok. Jadi bismillah itu lama, baca bismillahirrahmanirrahim itu lama sekali ngajari. Nah, tapi kan dia harus sholat gitu loh. Ya udah kalau memang hafalnya bismillahirrahmanirrahim udah baca aja bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim aja. Yang lainnya nggak hafal ya udah baca itu dulu tapi tetap mengerjakan sholat. Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Jadi untuk orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam, kita berikan taklif pembebanan yang ringan-ringan dulu, yang ringan. Bagaimana agar dia itu nyaman masuk Islam, dia senang dengan Islam, dia bahagia masuk Islam. Jangan kita berikan beban yang berat. Ya siru wala tu'asir, permudah jangan tersulit. Babasiru wala tunafiru, beri kabar gembira jangan buat orang lari. Ya. Tapi yang sudah lama masuk Islam, ya udah, ya kita berikan beban yang agak berat sesuai dengan tingkatan dia. Contohnya apa kaidah ini? Misalkan kita ingatkan ya ceritanya Badui yang kencing di masjid. Badui lagi kencing di masjid, ini sahabat mau mukul, mau narik. Kata Nabi apa di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah? Apa? Nabi mengatakan da'a la yajrumuhu, ya. Biarkan dia pas kencing itu jangan ditarik. Karena apa? Karena kencingnya nanti kececeran gitu loh. Maksudnya kencingnya biarkan dulu sampai selesai gitu loh. Kencing selesai, kemudian baru diberi nasihat sama Rasul. Ini masjid bukan tempat kencing. Rasul lembut, nggak marah pada Badui, nggak mukul, nggak narik, enggak. Tapi sahabat itu narik udah, mau narik lehernya begini. Tapi Rasul enggak. Ini masjid bukan tempat kencing, ya, tempat untuk sholat, berzikir, untuk baca Quran. Akhirnya apa? Badui bilang apa Badui? Ya, bilang, ya Allah, semoga berilah rahmat aku dan Muhammad. Jangan beri rahmat yang lainnya. Kenapa kok doanya begitu? Karena yang lainnya kasar. Kasar kepada orang awam yang masih baru mu'alaf dan sebagainya. Ini dampaknya juga enggak baik dalam dakwah. Tapi Rasul ketika ada sahabat yang pakai cincin dari emas, ya, cincin yang melingkar dari emas, ada seorang sahabat
Ya, ada sebuah riwayat Rasulullah SAW apa? Minta cincinnya? Diminta sama Rasul, ditarik, dilempar. Marah Rasulullah SAW. Ya, cincin ini nanti apa namanya? Kena api neraka gara-gara pakai cincin ini. Kemudian sahabat yang lain ambillah cincin yang dibuang Rasul. Kata sahabat itu, aku enggak mengambil cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Keras Rasul kepada para sahabat. Kenapa? Sahabat orang yang sudah paham masalah agama. Keras Rasulullah SAW marahnya. Tapi kepada Badui lembut. Kenapa kira-kira? Yaitu itu namanya kaidah dalam berdakwah. Kita harus tahu orang awam tidak bisa kita berikan materi-materi yang berat. Tapi harus kita berikan materi-materi yang ringan. Ya, baik, soal seperti itu. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dakwah yang khusus adalah mengajak manusia agar beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Ya. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang apa sebelummu, agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini dakwah itu apa? Mengajak orang semua masuk kepada Islam. Karena agama yang diterima Allah itu hanya inna dina indallahil Islam. Agama yang lain enggak diterima. Hanya Islam yang agama diterima Allah menurut Al-Qur'an loh. Ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan saya atau perkataan orang lain, ya. Jadi tujuan khusus dakwah yang ketiga itu mengajak manusia agar semua masuk ke dalam Islam. Baik, saya lanjutkan, ya. Yang keempat adalah tujuan khusus yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Ya. Jadi kita mengajak anak-anak dari kecil dan sebagainya agar mereka tidak menyimpang. Ya. Apa menyimpang dari fitrah? Ya, keluar dari Islam. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya, dijelaskan di situ, ya, alastu birabbikum, tahukah kamu siapakah Tuhan kalian? Tahukah kamu akulah Tuhan kalian, kata Allah, ya. Kata anak-anak tadi apa? Kata apa namanya? Yang masih dalam tulang sulbi itu, ya, calon bakal anak itu mengatakan apa? Qalu bala, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Ini belum jadi anak, ini masih apa ya? Cikal bakal sperma yang ada di tulang sulbi. Qalu bala, ya benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Syahidna, ya kami menyaksi, kami bersaksi. Jadi sudah diambil perjanjian dari belum jadi anak, belum jadi sperma, apa itu? Kayak di tulang sulbi. Itu sudah diambil perjanjian bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyaksikan iya. Ya, calon apa terjadinya calon apa namanya lahirnya manusia itu. Baru di tulang sulbi bapak kita benih-benih itu sudah ditanya Allah dan jawabannya adalah iya ya Allah, engkau Tuhan kami. Ya. Dari sini ada yang tanyakan. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya. Tidak ada sesuatu pun bayi yang dilahirkan melainkan dia lahir di atas alal fitrah, di atas fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi. Dan orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, ayunasironi atau Nasrani, ayumajisani atau Majusi. Ya. Jadi semua bayi itu lahir dalam kondisi fitrah, yaitu Islam. Maka dari itu ada sebagian pertanyaan, bagaimana bayi yang lahir umur 4 tahun meninggal, umur 3 tahun, 2 tahun dia meninggal, tapi dia dalam orang tuanya itu non-muslim, gimana kira-kira? Apakah dia itu meninggal dalam kondisi fitrah, dikebumikan dengan Islam atau enggak? Maka ada perbedaan para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan ini pendapat yang roji adalah dia masih fitrah, dia muslim. Walaupun orang tuanya non-muslim, umur 2 tahun, 3 tahun, dia masih muslim. Dia nggak tahu apa-apa, dia muslim. Karena apa? Karena dia meninggal di atas fitrah. Nah, kalau diizinkan, dia bisa dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Ya, nah, itu ada pertanyaan dan dijawab oleh beberapa pendapat dari para ulama. Baik. Nah, di dalam menanamkan fitrah ini kepada anak-anak kita, ya, mulai kecil anak-anak kita ajarkan bagaimana mengenal Allah,
bagaimana mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Al-Quran, mengenal hadis. Kita buat dia nyaman membaca sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kita baca dari kecil kita buat dia nyaman dengan atribut Islam. Apa atribut Islam? Kalau wanita ya menggunakan jilbab. Ya. Kalau laki-laki ya pakai pakaian yang mungkin dia nggak isbal, pakaian yang sopan yang menutupi auratnya dari kecil. Ya, kita ajarkan itu. Maka insya Allah sampai ke besar pun dia akan melekat hal-hal etika yang baik. Baik, itu yang terakhir ya. Sekarang adalah tugas individu kalian. Silakan yang pertama buat ringkasan hasil kuliah tujuan berdakwah. Ya, silakan buat ringkasan hasil kuliah tujuan berdakwah. Yang kedua, ditulis ya tugasnya ya. Dikumpulkan pekan depan. Hari apa itu? Rebu depan ya. Jadi hari Rebu depan mengumpulkan tugas langsung ke saya dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk tulisan per kelompok. Iya, satu kelompok 3 orang lah. Kan ada 30 ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Silakan ada yang jawab. Jumlahnya berapa? 35. 35-an. Berarti gini aja, satu kelompok 5 orang. 5. Ya, jadi ada 7 kelompok. Dibuat itu. Yang kedua, silakan buat kelompok diskusi tentang tujuan berdakwah jangka pendek atau jangka panjang. Ya, nanti tak berikan contohnya ya. Nanti ada yang nomor 2 ini nanti ada contohnya terkait dengan kerangkanya. Maksudnya template-nya ada. Ini tak kirimkan ke siapa ini ya. Saya minta nomor ketua kelasnya siapa nanti. Nanti dikirimkan ke saya nomornya ya. Tolong ketua kelasnya nyimpan nomor saya. Nomor saya disimpan. Ketua himahnya, Ustaz. Ketua 5 aja. Ya, Ketua ini nomor himah saya. catat, ketua himah. Ketua himah siapa? Wildan Nur Syafiq. Ini nomor saya ya. Oke. Nah, tolong nomor saya disimpan. Ini tugas. Nanti tolong ketua himang ngechat saya. Nanti tak kumpulkan ini, tak berikan ini apa? Template-nya. Template poin yang kedua. Atau ini langsung aja ya, langsung di-download aja template-nya ya. Oke, sip. Mantap. Nah, silakan semua dilihat di chat. Kolom chat silakan di-download semuanya. Bias sudah kelihatan di kolom chat ada file contoh kerangka tujuan dakwah. Sudah dilihat di chat, kolom chat dibuka, silakan di-download semuanya. Sudah dilihat? Ini mana ini videonya? Silakan dinyalakan semua ya. Tetap nyala video. Walaupun saya share kenapa tetap videonya harus nyala semuanya. Baik, sudah di-download di kolom chat tugasnya? Kelas. Kelas ya. Baik, alhamdulillah. Kalau saya download itu nanti tugas yang pertama untuk membuat ringkasan dari yang saya sampaikan. Bukan ringkasan yang saya kirim materi ya.
yang saya kirim materi kan ada itu itu sudah dikirim Ustadz apa belum ya? Saya kirim lagi materi ya. Coba di-download itu. Materi tujuan berdakwah. Jadi yang ditulis ringkasan hasil kuliah itu apa? Ringkasan pembelajaran. Yang saya sampaikan itu yang diringkas. 1 halaman aja cukup, enggak apa-apa. Yang saya sampaikan. Ya. Nah, yang soal tadi tugas individu ada di PowerPoint yang kedua. Tolong dilihat itu. Di chat, kolom chat ada slide PowerPoint. Nah, itu ya. Silakan di situ dilihat ada 2 tugas ya, tugas individu dan kelompok. Silakan, ada yang ditanyakan? Ustadz mau nanya. Ya, silakan. Videonya mana videonya ini? Tidak bisa mendengar. ya? Oh ya. Ya udah, silakan Mas Hafsan. Tolong yang nanya dikasih apa ditulis nama-namanya ya. Yang nanya atau yang tadi jawab nanti ditulis nama-namanya. Terus distorkan ke Ustadz Ihsan, nanti diberikan hadiah. Yes. Jadi yang nanya dan yang menjawab tadi ya, misalkan Rizky tadi ya, terus siapa itu terus yang bertanya tadi siapa, nanti distorkan ke Ustadz Ihsan dan nanti diberi hadiah. Silakan yang bertanya Mas Hafsan, silakan. Ustadz, gimana cara kita mengatasi suatu daerah yang tidak menerima dakwah as-sunnah? Iya. Ketika kita berdakwah di suatu tempat dan tempat tersebut mungkin orang-orangnya menolak dakwah kita dan sebagainya ya, kita mencoba mencari akar permasalahan kenapa dakwah kita ditolak, itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha mendekati orang-orang yang di sana adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kita dekati, kita ini ya, kemudian kita dakwai. Yang ketiga, kita merubah metode penyampaian dakwah. Mungkin dakwah yang disampaikan dan sebagainya ini kurang lembut, kurang soft ya, kurang kurang pokoknya kurang smooth ya, kurang rata, kurang halus ya, kita rubah. Mungkin cara berbicara kita, kan cara berbicara juga berpengaruh itu. Orang tua kita dikte, nah itu nggak suka sekali gitu. Jadi seperti itu, jadi merubah metode dakwah yang kita sampaikan. Jadi metodenya yang kita rubah. Kalau materinya kan benar, metodenya yang kita rubah. Oh, metode ini mereka nggak menerima, coba metode yang lain. Kan ada metode ceramah, diskusi, kemudian ada nasihat-nasihat yang baik, metode silaturahim, ya, silaturahmi kepada mereka-mereka itu. Metode dari perbuatan, dakwah fi'liyah ya, dengan perbuatan, ya. Terserah metode yang mana, ada banyak metode dakwah itu. Yang kira-kira bisa diterima mereka. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah kita sabar, ya. Kita sabar. Jadi sabar, kenapa? Karena yang berikan hidayah taufik itu bukan kita, tapi Allah. Kalau sudah kita rubah metode kita dengan cara yang lemah lembut, dengan baik, materi yang disampaikan baik, ya, kemudian enggak istilahnya itu tidak mendikte mereka dan sebagainya, tapi kok mereka masih belum berubah, ya udah kita sabar. Berarti mereka belum diberikan hidayah Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Rasul berdakwah di Mekah 13 tahun. Apakah mereka menerima, menolak? 13 tahun dakwakan tauhid tak ini dakwakan. Menolak. Ya. Menolak. Kemudian
ketika apa yang dilakukan Rasul? Sabar. Selama 13 tahun itu Rasul ditolak dan sebagainya, tetap Rasul itu sabar. Sabar aja, doakan. Tetap yang keempat tadi sabar, yang kelima doakan orang yang menolak dakwah kita, doakan. Ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia hidayah. Udah itu aja. Ya. Jadi itu tadi ya, 5 hal yang mungkin bisa ketika kita lakukan ketika kita dakwah di suatu tempat ternyata kok ditolak dakwah kita. Itu absen saya kira. Nah, syukron. Apa? Ya. Baik, ada yang lain? Ini Ustaz, Ana. Iya, silakan. Mas Abdul Aziz, silakan. Bagaimana cara kita berdakwah kepada pemerintah yang tidak menggunakan hukum Allah di dalam bernegara? Ya. Baik. Bagaimana cara berdakwah kita kepada pemerintah yang tidak menggunakan hukum Allah? Ya, kita mencari cara bagaimana kita masuk ke pemerintah. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang sudah bergabung di suatu partai, ya, yang dia bisa ada sarana atau wasilah untuk menyampaikan pesan kita kepada pemerintah lewat teman kita itu. Misalkan ada si Fulan saya nitip, tolong ini pesan saya untuk pemerintah, tolong disampaikan. Udah itu dakwah kita. Kalau kita sendiri masuk kan nggak bisa, karena kita nggak punya akses ke sana. Kalau kita punya akses, kita masuk langsung dakwahi ke presidennya. Kita sampaikan, mohon izin Pak Presiden, ada waktu 15 menit, saya ingin menitip pesan, menyampaikan pesan untuk Bapak Presiden. Mohon maaf. Oh yes, ada silakan. Nah, tapi ketika kita nggak punya akses untuk ke Pak Presiden, ya udah kita cari teman-teman yang bisa menyampaikan pesan kita itu kepada Pak Presiden, enggak apa-apa. Kan dakwah itu tidak boleh dengan kekerasan, dengan mohon maaf, dengan demo dan sebagainya, ini kan dilarang sebenarnya. Menjelek-jelekan pemerintah dan sebagainya enggak boleh, ya. Jadi seperti itu ya, Mas Abdul Aziz ya. Satu itu adalah kalau kita punya akses langsung. Kalau nggak punya akses, kita cari orang yang punya akses untuk masuk. Kita buat ada tulisan ketikan. Pesan dari masyarakat apa gitu ya. Pesan untuk yang saya sayangi Bapak Presiden. Nah, bahasanya begitu. Bahasanya bahasa lembut. Pesan untuk yang tersayang Bapak Presidenku bla 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 bla. Nah, udah ketik satu apa. Dengan bahasa-bahasa yang formatnya halus ya. Tidak melukai perasaan, tapi menyentuh hati beliau. Menyentuh hati, dakwah itu dari hati ke hati. Dari kolbu ila kolb. Ya, dari hati ke hati. Bukan dakwah itu dengan harus begini, enggak. Tapi dari hati ke hati. Niat kita dakwah itu untuk kebaikan. Niat kita karena kita sayang. Karena kita sayang, kita mendakwai. Bukan ada niat kebencian, menjatuhkan, enggak ada. Itulah niat dalam berdakwah. Insya Allah itu Mas Abdul Aziz, semoga menjawab. Jelas ya Mas Abdul Aziz ya? Insya Allah jelas, Tat. Iya, silakan ada yang lain. Ini Tat, saya mau bertanya Tat. Iya, silakan Mas Sugeng. Mas Erlangga Tat. Erlangga, Mas Erlangga. Ya, silakan. Ya. Bukan Mas. Ini Tat, gimanakah sikap kita atau langkah kita jika kita mendapati medan dakwah tersebut, di lingkungan tersebut udah paham agama, tapi sering mengamalkan suatu amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, tapi kamu tersebut paham paham dalil, tapi dalilnya dalil doif, dalil palsu gitu, tapi nggak pernah mengetahui sunnah yang sebenarnya gitu, gimana langkah kita, Syukran. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Ya, jadi yang pertama lah kita mendekati tokoh agamanya. Siapa sih yang orang berpengaruh di situ, siapa? Kiainya siapa? Kita dekati, kita diskusi ya. Maksudnya kita dekati, kita sharing dan sebagainya. Saya mohon izin Pak, mungkin mengajar ngaji di sini, atau mungkin mengajar ini Bapak, mungkin bila diizinkan
kita berikan kitab-kitab yang dari mereka gitu. Ya, misalkan yang sering dikaji secara umum di pondok, misalkan kitab Arba'in Nawawi dan sebagainya. Nah, kita di sana kita sharing, kita melihat ada kekurangan di masjid itu nggak ada kajian, kita tawarkan. Mohon izin, kita kulonun dulu kepada kiainya di sana, yang ditokohkan di sana, kita kulonun dekati. Kalau kita sudah berhasil mendekati mereka lewat yang ditokohkan tadi, itu 80% dakwah kita sudah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat awam mengikuti tokoh agamanya. Kalau kita datang ke sana, kemudian kita langsung berceramah dan sebagainya, kita nggak mendekati tokoh agamanya, tokoh agama ini bisa menghalangi kita. Dia memprovokasi masyarakat. Coba jangan dengarkan si fulan itu, jangan. Ya, si fulan itu jangan dengarkan itu. Nah, udah nggak ada yang mau menerima dakwah kita. Sudah ditutup akses kita kepada masyarakat. Tapi kalau kita dekati tokoh agamanya dan berhasil, 80% dakwah kita itu akan mudah diterima masyarakat. Kenapa? Karena nanti yang akan menjadwalkan kita ngisi kajian ya tokoh agama itu. Lah kalau menjadwalkan tokoh agama itu, otomatis masyarakat kan welcome aja. Oh itu nganu kok Pak Kiai yang nyuruh ngisi kok lah. Begitu. Jadi pertama itu dekati dulu tokoh agamanya, disitulah berhasil enggaknya dakwah nanti di situ. Ketika berhasil kita mendekati dan diberikan ruang untuk memberikan informasi pada masyarakat dengan cara-cara komunikasi yang dakwah yang baik, sudah 80% sudah keberhasilan. Tinggal sisanya kita dari masyarakat 20%. Jadi 100% lah insya Allah tujuan dakwah kita bisa tercapai di masyarakat. Dan ingat ya, ketika kita membuat tema-tema dakwah, tema-tema yang sifatnya itu umum, motivasi kepada kebaikan dan sebagainya. Karena untuk masyarakat awam, ya tentang keutamaan sholat dan sebagainya, tema-tema umum, tata cara sholat yang benar ala Nabi SAW dan begitu, ya tema-tema yang seperti itu yang biasa dilakukan. Nah kalau sudah meningkat pemahamannya baru tema yang agak berat, dan meningkat tema yang agak berat terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri masyarakat itu bisa menerima dakwah kita. Kalau sudah kita sampaikan syarat diterimanya amal ada dua, ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW, mereka menerima ini, itu adalah 90% ciri dakwah kita mudah diterima oleh mereka. Kita menjelaskan ya, syarat diterima amal ada dua. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada seorang sahabat Fudail bin Iyad kepada Fudail bin Iyad bertanya. Yang pertama apa? Yaitu ikhlas. Ibadah itu harus baik dan benar. Baik itu apa? Ikhlas karena Allah. Benar itu apa? Ittiba'u Rasul, yaitu ittiba kepada Rasulullah SAW. Mereka bisa menerima materi ini, materi yang kedepannya itu akan lebih mudah lagi. Karena itu materi dasar. Materi dasar, materi pemanasan untuk mengarahkan, menggiring pemikiran masyarakat kepada pemikiran yang benar sesuai dengan landasan agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Itu ya, Mas sabar tadi, Mas Erlangga. Syukran, Ustaz. Afwan, iya. Silakan, ada yang lain silakan. Afwan, pengen tanya. Riki, Mas Riki nggak tanya, ada Mas Riki. Oh, Mas Arif ya. Silakan Mas Arif, Fahrudin. Saya Ustaz, mau tanya. Ya, oh Mas Haprianto. Monggo silakan. Siapa? Ini Ustaz. Oh, ya. Misalkan kita punya sanak keluarga, orang tua lah, itu mempunyai beda paham tentang masalah agama. Nah, kita tuh pengen mendakwahi mereka, akan tetapi ditakutkan kalau kita mendakwahi mereka itu hubungan kita tuh jadi renggang. Apakah lebih baik kita diam aja atau tetap mendakwahi mereka? Iya. Baik, pertanyaan yang bagus, Mas Aprianto. Ya, tetap kita yang pertama, kita mendakwahi mereka, ya. Jadi tetap kita mendakwahi mereka, tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara yang qaulan layyina, ya. Dengan cara yang baik, dengan qaulan layyina, dengan lemah lembut. Tetap kita mendakwahi mereka, jangan berhenti dakwah. Dakwahi mereka dengan cara-cara yang baik, ya. Contohnya misalkan terkait dengan ada sekelompok keluarga ya, orang tuanya berbuat kesyirikan, misalkan minta-minta kepada berhala atau minta-minta kepada pokoknya buat kesyirikan lah.
Nah, kita ingin menerangkan dengan cara yang baik. Ya udah kita sampaikan, mohon maaf, saya menyampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan, karena saya sayang kepada Abi sama Umi, maka saya menyampaikan bahwa hal seperti ini dilarang. Allah yang melarang dalam surat ini, Allah menjelaskan begini-begini. Dalam hadis Nabi begini-begini. Ini Allah menjelaskan begini, Rasul menjelaskan begini, ini larangan. Tidak boleh. Silakan kalau minta-minta ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara yang baik ya, kemudian ditambah dengan momen yang kedua adalah momen yang pas. Ketika dakwah orang tua, dilihat momennya. Ketika beliau capek ya jangan. Tapi ketika beliau minta pijet, tolong nak dipijeti lah. Pas mijeti orang tua ini, masukkanlah dakwah. Ya. Yang ketiga, berikan makanan yang disukai. Ya, misalkan membuat beliau gembira apa? Oh, orang tua kita suka makan bebek. Belikan bebek dulu. Berikan sesuatu yang disukai. Berikan bebek. Setelah makan bebek atau ketika makan bebek sambil diajak ngobrol. Nah, ini Pak ya ngapunten, ini begini. Sambil makan bebek. Itu akan mudah diterima. Ya. Sambil mijet-mijet, sambil makan bebek. Yang disukai apa? Oh, sukanya rawon, belikan rawon. Buat gembira dulu hatinya, baru masukkan dakwah. Buat gembira dulu, berikan busroh, kabar gembira dulu, baru masukkan dakwah. Dengan cara-cara qaulan layyina, dari hati ke hati, niatkan karena kita sayang kepada orang tua, niatkan karena kita ingin orang tua bersama orang tua masuk dalam surga, niatkan dengan niat yang baik, dan juga dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan dengan bahasa yang kasar. Bapak nggak tahu. Ya, ini syirik, Pak. Ya. Faqad harama 'alail jannah, maka Allah haramkan surga, Pak. Nah, ini caranya nggak baik. Tiba-tiba nggak ada mukadimah, nggak ada langsung jojus gitu lah, itu nggak benar. Pasti akan ditolak. Ya, tapi mijeti dulu. Nah, tolong diinjek-injek. Oh ya, siap. Tolong pijeti dulu, pijeti, seret, pijeti. Terus belikan rambulan, berikan makanan dan sebagainya. Senangkan dulu, baru beri nasihat. Yang kedua, dengan cara buat kajian di rumah. Kajian misalkan kitab yang ringan ya. Akidah-akidah yang ringan, misalkan usul salasa ya. Yang dasar sendiri kan, dasar misalkan. Udah buat kajian itu kan bahasanya Syekh Utsaimin kan ringan, mudah. Buat kajian itu, ayo Pak ngajiin. Terus dikemas dengan bahasa yang mudah gitu loh. Bahasa yang mudah. Terus kalimat-kalimat yang sensitif ya, misalkan kata-kata B atau apa yang sensitif itu jangan disebutkan berulang-ulang dulu, jangan. Hindari kalimat-kalimat yang sensitif yang memacu dia untuk marah kepada kita. Ya, dengan kata ya mungkin kalimat-kalimat yang B itu lah, BIDAH itu loh. Itu kalimat yang sensitif. Itu jauhi dulu kalimat itu. Niatnya kan begitu kan, niatnya menjauhkan BIDAH kan ya kan, tapi jangan disebutkan gitu loh. Rubah dengan kalimat yang lain, dengan bahasa yang lain, tapi tujuannya sama. Niat kita sama, tujuan sama, cuma nggak disebutkan secara jelas vulgar kalimat itu. Karena kalimat itu kalimat yang sensitif di hati mereka. Ya, maka itu dihindari itu. Insya Allah itu Mas Haprianto ya. Nah, Afwan ya. Ada yang lain silakan. Ini yang bertanya atau yang jawab dicatat ya. Nanti dapat hadiah dari Ustaz Ihsan. Silakan. Ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Saya kira cukup. Ada cukup ya? Nggak ada yang bertanya lagi? Ini Ustaz Riki katanya. Oh ya, silakan. Mana ini gambarnya ini ya? Oh ini ya, silakan Mas Riki, silakan. Masih unmute, apa suaranya belum keluar? Iya. Ya, silakan.
Baik, bagaimana seandainya jika kita sudah berdakwah sejak lama dan kita sudah mencoba banyak metode atau cara berdakwah, akan tetapi masih tetap tidak diterima. Apakah lebih baik ditinggalkan atau bagaimana? Mungkin itu. Ya, baik. Bagaimana kalau kita sudah berdakwah mengikuti cara-cara berdakwah tapi masih nggak diterima, kan gitu ya? Masih nggak diterima. Kita lanjutkan dakwah atau gimana? Ya, kalau satu cara kita ditolak, kita cari cara yang lain. Kalau sudah cara 1, 2, 3, 4, 5 semua sudah sesuai dengan syariat, masih ditolak terus, ya sudah, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala, kita doakan. Ya Allah, semoga si Fulan atau keluarga Fulan ini mendapatkan hidayah, atau kampung Fulan, desa A, desa B ini, berilah hidayah ya Allah. Semoga mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya itu aja, kita doakan. Ya. Jadi ketika kita awal berdakwah, sudah kita niatkan dalam hati kita, sudah kita posisikan, siap-siap kita ditolak. Ketika awal berdakwah ya, dalam hati siap-siap lah ditolak, siap. Tapi berdakwah nyampaikan siap-siap tapi ditolak. Tapi kita besarkan rasa optimisme, insya Allah semoga dakwah kita diterima. Nah cuma kita sudah siap, dalam hati kita menanamkan kesiapan kalau dakwah kita ditolak. Tidak apa-apa. Tetap kita berdoa karena Allah menghargai proses bukan hasil. Kalau hasil, ada nabi yang gagal. Ada 3 nabi diutus Ashabul Qaryah dalam surat Yasin, dijelaskan dalam Qisasul Anbiya ya, sejarah para nabi karangan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu ada 3 nabi atau rasul diutus ke sebuah desa yang beriman cuma 1 orang. Bayangkan, yang beriman cuma 1, nabinya 3, yang beriman cuma 1 orang, yang lainnya penduduknya kafir. Nah itu kan gimana itu, rasulnya 3 tapi cuma yang beriman 1. Ya, nah kalau kita ngajak orang yang mau ikut kepada kita itu lebih dari 1, itu sudah luar biasa itu. Ya, apalagi yang ikut 10, 20 itu sudah sangat banyak sekali. Dan Allah menghargai proses bukan hasil. Berproseslah kita dalam berdakwah, jangan takut untuk ditolak, dakwai terus orang yang menolak dakwah kita dengan cara yang baik, dengan inisiatif dakwah dengan cara-cara yang lain yang belum kita tempuh, cari cara yang lain. Ya, kalau misalkan ditolak ya sudah, tidak apa-apa, kita doakan, kita kita tawakal, serahkan kepada Allah Ta'ala. Berarti dakwah kita, berarti Allah belum berikan hidayah kepada orang tersebut. Gitu aja. Ya. Tapi sudah lepas tanggung jawab kita untuk mendakwai mereka. Insya Allah kalau dakwah dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan kelembutan, insya Allah banyak diterima. Insya Allah. Cuma kadang kita itu emosi gitu ya. Nyampaikan terus dengan dalil dan sebagainya, mereka nggak terima, kita ada emosi. Nah, itu emosi itu yang membuat kadang-kadang dakwah kita itu mudah ditolak. Pengalaman saya ketika berinteraksi dengan orang-orang awam ya, sampaikan dakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, mereka terima itu, enjoy saja, gitu. Nggak ada masalah. Ya, jadi ketemu saya juga enjoy dan sebagainya. Saya nyampaikan ya dengan cara yang baik dan sebagainya, dengan lemah lembut terutama, itu mereka alhamdulillah menerima, merespon dengan baik. Walaupun belum bisa mengerjakan. Mohon maaf, saya belum bisa mengerjakan ini, ya soalnya tidak enak, sungkan sama orang diundang kok nggak datang dan sebagainya misalkan. Tapi mereka menerima, yang antum sampaikan benar, yang saya sampaikan benar, cuma saya belum bisa mengerjakan. Nah itu sudah poin yang bagus. Ya, sudah poin yang 90% bagus untuk dakwah kita. Minimal mereka menerima walaupun belum mengerjakan, nggak masalah. Menerima dulu dakwah yang kita sampaikan. Insya Allah itu Mas Riki ya. Silakan, ada yang lain. Nanti tugasnya tolong dibuat kelompok hari ini untuk ketua himanya, ngirimkan ke saya nama-nama kelompoknya, dan tugasnya dikumpulkan hari Rabu depan waktu saya ke Boyolali ya. Jadi insya Allah pekan depan hari Senin sampai Jumat kita ketemu di Boyolali. Saya ada di Boyolali maksudnya. Kalau ada kendala sampaikan saja, nggak apa-apa.
Ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan di hari Rabu. Jadi harus di situ kan ada kerangka kan materinya apa misalkan saya jelaskan ini ya, saya share screen misalkan. Bentar. Kerangka nggak kelihatan ya. Kamu nggak? Kenapa ya? Tar. Bentar ya. Lautnya ini tentu. Nah, sudah kelihatan semua? Udah, Ustaz. Nah, sudah. Baik. Ini ya, misalkan ini bentuk kerangka dakwah misalkan ya. Jadi sini bentuk kerangka dakwah ya. Itu ada nomor materi kegiatan capaian dakwah, indikator dakwah dan respon matku misalkan. Nah, itu materinya apa? Materi yang kalian sampaikan di masyarakat. Apa materinya gitu. Arba'in Nawawi misalkan. Hadis yang pertama tulis materi hadis Arba'in Nawawi hadis yang pertama. Kegiatannya apa? Ceramah ya. Ceramah dan diskusi misalkan. Capaian dakwanya apa? Capaiannya apa? Itu buat di situ capaiannya. Masyarakat memahami hadis yang pertama ini. Masyarakat bisa mengetahui hadis yang pertama. Masyarakat bisa memahami dan mengetahui dulu lah capaiannya. Itu sudah luar biasa. Indikator dakwah masyarakat mengetahui dan memahami apa indikatornya. Ya. Ada perubahan tingkah laku. Itu membuat indikator itu adalah alat untuk mengetahui masyarakat itu berubah bagaimana. Nah, itu untuk mencari gimana caranya indikatornya kalau dia sudah paham hadis yang pertama itu bagaimana. Ada perubahan, ya udah indikator apa? Perubahan tingkah laku masyarakat dalam masalah ibadah, ya. Itu yang pertama. Indikator yang kedua apa? Masyarakat lebih semangat dalam misalkan beribadah dan sebagainya. Misalkan memang agak susah, tapi dibuat aja enggak apa-apa. Silakan dibuat. Terus respon matku apa? Ini respon. Mendengarkan, senang terhadap materinya, menerima lah itu penting, itu tulis. Itu yang bentuk kerangka dakwah ya. Terus bentuk tujuan dakwah ini nomor 2 ini nomor materi, terus tujuan dakwah jangka pendek, tujuan dakwah jangka panjang. Ya, terus evaluasi. Tujuan dakwah jangka pendek ya untuk jangka pendeknya selama berapa 1 tahun. Nanti masyarakat bisa begini. Jangka panjang selama 5 tahun masyarakat bisa begini. Evaluasi. Nah, ini evaluasinya bagaimana. Nah, seperti itulah. Baik, bisa difahami. Ada pertanyaan dari tugas? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya sebagai peserta pekerti, ya, sebagai peserta pekerti dari Universitas Bengkulu, selesai mengadakan real teaching, ya, real teaching, dan ini pembelajaran mata kuliah ilmu dakwah di bab yang ke-6 yaitu tujuan dakwah. Ada 16 pertemuan, tapi saya ambil salah satu bagian dari materi kuliah yaitu ilmu dakwah yang saya ambil dari buku saya sendiri, karangan saya yaitu ilmu dakwah. Yang saya rangkumkan dari kurang lebih ada 450 buku-buku ya yang saya masukkan dalam buku ilmu dakwah tersebut. Baik, terima kasih atas responnya mahasiswa semuanya aktif pada ini. Nanti yang aktif-aktif tadi dicatat, nanti diberi hadiah ya, diberi hadiah
distorkan kepada Ustadz Ihsan, disampaikan bahwa yang aktif tadi diberi hadiah. Ya, insya Allah seperti itu. Saya rasa cukup ya. Nggak ada yang tanyakan lagi kan? Waduh, Ustaz. Waduh. Ya, cukup ya, saya rasa. Baik, kita cukupkan. Iya, ada yang bertanya dah? Enggak. Gimana pembelajaran Zoom ini enak kan? Ya, jadi Enak, intinya Enak lebih Iya, praktis. enak. Ustaz. Jadi nanti ke depan itu seperti ini, blended learning itu tadi ya Zoom dan sebagainya, seperti itu. Ya, baik, kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.